Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video ya setelah berbulan-bulan yang lalu kita bahas terkait finansial. Kita coba masuk ke sebuah momen, itu milestone bagi gua ya di sekolah tercinta PPI 16 Cipada. Apa pentingnya gitu video ini? Nggak penting-penting banget, cuman mau nunjukin aja atau mendokumentasikan terkait dengan karya tulis ilmiah saya dari perjuangannya gimana, cara membuatnya gimana, dan lain-lain. Nah, judul ya langsung fun fact aja ya. Judulnya ini Bitcoin ya, makanya teman-teman gua, seangkatan gua aneh gitu dan lantas bertanya-tanya naon sih Bitcoin itu, apa itu Bitcoin gitu. Membahas ya aneh banget gitu biasanya di kalangan para santri itu di PPI 16 khususnya kelas 12 dan umumnya semuanya nih membahas terkait dengan hukum ya, banyak hukum, terus analisis yang lain, jarang sekali gitu di ekonomi membahas Bitcoin gitu. Kebanyakan hukum itu fun fact-nya gitu. Dan kemudian tak lupa juga terima kasih kepada para penguji, mohon maaf, dan khususnya pembimbing ya, Ustadz Dias dan Ustadz Ajis, kemudian penguji Ustadz Dudi dan Ustadz Surya. Terima kasih karena telah membimbing juga menguji daripada pikiran yang saya tulis. Saya bangga sekali diuji dan dibimbing oleh kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Gak mungkin membahas di dalamnya, cuman cerita sedikit yang mungkin tidak penting juga dibahas dalamnya ya. Intinya mungkin ini ya karya tulis saya. Mungkin kalau teman-teman penasaran, nanti saya kirim di DM aja di IG, nanti saya kirim PDF-nya. Terkait dengan sekolah, terima kasih semuanya, teman-teman seperjuangan yang baru lulus. Mungkin semoga kalian sukses di sana, semoga ya rezekinya lancar, disehatkan selalu. Tak juga lupa asatijah juga. Terima kasih yang sudah mengajari saya selama 6 tahun kurang lebih ya, 6 tahun di PPI 16 Cipada. Nah, kembali lagi ke karya tulis ilmiah ini, dan juga terima kasih ya kepada Timothy Ronald juga yang sudah pokoknya terinspirasi juga dari beliau, dan Kalimasada juga partnernya menjadi terinspirasi dari pembahasannya tentang Bitcoin ya gitu. Jadi bukan FOMO ya, gue ini nggak FOMO, bahkan gue ini udah tahu banget teknologinya gimana, blockchain itu apa, two-pipe-tin-sig itu apa, algoritma itu kan, enkripsi itu apa, dekripsi itu apa. Bahkan secara fundamental sudah dalam sekali saya, tapi belum berani masuk di Bitcoin gitu, khususnya di kripto sih, umumnya di kripto, karena belum ada capital yang buat gua masuk di sana. Kembali lagi tadi karya tulis ilmiah, terima kasih juga karena beliau Timothy Ronald dan Kalimasada ini telah membantu dan memperkenalkan kepada saya terkait dengan Bitcoin. Itu saja sih. Dan juga satu lagi, Pak Oscar Darmawan juga telah memberikan referensi dari buku-bukunya keren terkait dengan kripto dan Bitcoin, menjadi referensi di karya tulis ilmiah saya. Bahkan kemarin saya mendapatkan giveaway dari beliau buku barunya itu terkait dengan teknologi blockchain ya dan Web3 gitu. Ya, kita bahas saja sedikit Bitcoin ya. Bitcoin itu pertama kali diperkenalkan
oleh Satoshi Nakamoto pada 2008, kemudian dijalankan servernya pada tahun 2009 oleh para pelaku gitu yang ada di blockchain. Ya, karena sedikit sejarah, karena apa ya, beliau ini kan Satoshi Nakamoto ini membuat rancangan Bitcoin ini yaitu sebagai uang peer to peer, jadi tidak ada sistem sentral di tengahnya. Kenapa demikian? Karena publik sudah merasa kecewa terhadap sistem bank ya, sistem bank dan sistem pemerintahan dalam mencampur tangani daripada kegiatan finansial yang mungkin menurut Satoshi Nakamoto tidak efektif. Mungkin juga Satoshi Nakamoto seorang revolusioner. Jadi itu ya pada alasannya mengapa, karena ada kejatuhan pada 2008 itu ada sebutnya keguncangan pasar global ya. Pokoknya di sana finansial mulai melemah, terjadi resesi, terjadi penarikan atau bank run ya pada 2008 kalau tidak salah ya, 2008 terjadi bank run. Itu nasabah menarik secara bersamaan uangnya di bank, dan bank hanya menyimpan 10%. Jadi sebenarnya di bank itu tidak benar-benar memiliki uangnya secara full, tetapi mereka investasikan kembali atau mereka kreditkan kembali kepada peminjam gitu. Jadi terjadi bank run nasabah, kemudian terjadi kepanikan, makanya Satoshi Nakamoto mulai merevolusi sistem keuangan ini dengan Bitcoin. Bahkan sekarang Bitcoin sekitar 1,7 miliar ya satu kepingnya, karena sudah berebutan dengan negara gitu. Kemudian blockchain Bitcoin. Nah, blockchain itu apa? Secara sederhana, blockchain ini block dan chain, yaitu block itu ya blok, dan chain rantai. Setiap blok itu memiliki transaksi timestamp atau stempel waktu, catatan nama seseorang, jam berapa, jumlahnya berapa, itu berisi itu gitu. Kemudian dirangkai dalam satu byte tinsik untuk menjaga keamanan blockchain tersebut. Bagaimana dengan para penambang ya untuk membuka atau menjalankan sistem blockchain ini? Nanti mereka dikasih reward jika mendapatkan nonce ketika dimasukkan ke dalam sistem algoritma tersebut, maka yang siapa cepat dia dapat gitu dengan angka nonce tersebut. Secara sederhana itu, dan string ya, jadi berjalan satu arah gitu. Transaksi blockchain ini berjalan satu arah. Mungkin ya, terima kasih juga semuanya ke teman-teman saya sudah memberikan support ke kelompok saya yaitu, dan lain-lainnya, teman-teman semuanya. Mungkin itu saja, gak ada yang spesial dari acara atau pembahasan kali ini. Kita mungkin kedepannya kita bahas bank yang tadi secara lebih mendalam. Oke, see you next time guys. Semoga lancar selalu semuanya. Amin. Semoga sukses ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.